Kita akan membahas surat dari Sobat Bucin melalui email bucinfamilychannel@gmail.com. Silahkan, Papi. Salam kenal Pak Chandra dan Bu Mona. Terima kasih membuat Bucin. Saya pernah mendengarkan siaran radio Bu Mona di Sonora, Bandung di acara Klik Mona. Bu Mona setia mengupas tema-tema seputar keluarga. Terima kasih. Mohon nama dan alamat email saya dirahasiakan. Saya ingin mengeluh dan bertanya tentang topik yang sama, yaitu tentang kebiasaan suami saya yang semakin lama saya rasakan semakin mengganggu. Suami saya pernah kecanduan pornografi sejak kami belum menikah. Kata dia, sejak akhir masa SMP sampai di masa SMA, dia parah akses konten-konten porno. Sempat berhenti hampir 1 tahun ketika kuliah dulu. Katanya karena dia bertahan. Jadi selama pacaran, kami sekitar 2 tahun, selama 6 bulan pertama, dia hentikan kebiasaan buruknya. Tapi kemudian menurut pengakuannya, dia kemudian diam-diam kembali akses konten pornografi sampai sekarang. Kami sudah menikah 8 tahun. Anak pertama kami sudah berusia 7 tahun, yang bungsu 2 tahun. Sudah kira-kira sejak 2-3 tahun terakhir, suami saya semakin tampak ogah-ogahan untuk berhubungan seksual dengan saya. Terlebih sejak saya hamil sampai melahirkan anak saya yang bungsu. Kata teman saya, hati-hati, itu tanda-tanda laki-laki kamu dah dapat pelampiasan di tempat lain. Saya pernah bicarakan itu dengan suami, tapi katanya, jangan pikir macam-macam. Ini karena aku capek aja. Kamu juga kan ribet dan capek dengan anak-anak. Sudahlah, dan bukan masanya juga. Respon dia saya terima pada awalnya. Masuk akal juga sih. Tapi kemudian saya menemukan koleksi video pornonya mulai dari yang durasi 45 menit sampai yang 30 menit di folder G Drive-nya. Banyak banget videonya. Saya tegur, dia bilang, iya, dia kadang-kadang menonton dan masturbasi. Setelah itu dia hapus video-video itu, tapi saya masih nggak percaya sama dia. Saya kesal sebenarnya. Jadi sebenarnya dia masih butuh seks, tapi dia main sendirian diam-diam. Lalu saya amati, dia sangat lama ketika berada di kamar mandi kalau sudah pulang kerja. Masa di kamar mandi bisa 45 menit sampai 1 jam. Dia bilang sambil main game, duduk di toilet, sambil mandi, sambil pup. Saya bilang lagi, jadi kapan nonton bokepnya? Dia bilang, ya kadang-kadang sambil nonton juga di kamar mandi. Saya benar-benar kesal. Saya bilang, hal ini tuh bisa merusak perkawinan. Bikin dia jadi ngebandingin istrinya dengan perempuan-perempuan dengan berbagai gaya dan keahlian di video porno. Dia jadi tidak bergairah kepada saya. Dan relasi kami jadi makin jauh dari intim. Dia bilang, ya, tapi bagaimanapun masih lebih baik daripada dia selingkuh. Saya speechless. Saya harus bagaimana ya menyikapi hal seperti ini? Kenapa pasangan-pasangan lain bisa terlihat sangat mesra meskipun sudah belasan tahun menikah? Mohon masukan bagi saya. Mona. Baik, Sobat Bucin dan Ibu X, terima kasih untuk surat yang dilayangkan kepada kami. Saya akan mencoba mengupas. Terima kasih juga Ibu X pernah mendengarkan siaran Klik Mona ya di Sonora, Bandung ya beberapa tahun yang lalu berarti. Welcome, senang berjumpa lagi. Nah, Ibu X memiliki masalah ya karena suami yang mengakses konten-konten porno dan itu kemudian mempengaruhi relasi pernikahan, khususnya hubungan intim ya. Kemudian jadi Ibu X merasa tidak diinginkan atau dibanding-bandingkan dengan perempuan lain, terutama yang ada di konten pornografi. Ya, Sobat Bucin, kita paham ya, Sobat Bucin ini pastinya cukup banyak sekarang dialami, bukan hanya oleh Ibu X, karena memang sejujurnya di dalam terapi-terapi pernikahan, salah satu hal yang banyak dikeluhkan oleh Pak Sutri adalah
salah satu dari suami atau istri kemudian memiliki kecanduan-kecanduan, salah satunya adalah pornografi. Nah, di sini memang kalau kita katakan, apalagi kemudian ada istilah tadi, ya daripada gue selingkuh gitu. Ini kan lebih baik daripada selingkuh. Toh saya tidak sama perempuan beneran gitu ya, tidak jajan di luaran. Tapi Sobat Bucin tentu sudah mengenal bahwa selingkuh itu bukan hanya tentang hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan. Tetapi selingkuh juga bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kita pikirkan, ketidaksetiaan di dalam pikiran, ketidaksetiaan dalam perkataan, ada ketidaksetiaan dalam ekonomi, karena semua itu yang dilakukan adalah melanggar sumpah atau janji pernikahan, di mana pernikahan dikatakan sebagai sesuatu yang eksklusif. Seseorang pasangan yang disebut suami dan istri akan memberi dan menerima dalam keadaan susah dan senang dan selanjutnya bla 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 sampai maut memisahkan begitu ya. Dan bentuk-bentuk kecanduan pornografi, even itu dikatakan aku nggak nge-seks sama yang lain ya, itu juga bisa dikategorikan sebagai ketidaksetiaan ya Sobat Bucin ya. Mungkin ini agar kita juga bisa lebih aware gitu ya. Dan cukup banyak Sobat Bucin, kecanduan-kecanduan pornografi itu tidak berhenti sampai di situ. Saya tidak menemukan dari surat Ibu X, apakah memang suami ada terpengaruh juga dalam betul-betul ketika berhubungan seksual. Karena cukup banyak orang yang memiliki kecanduan pornografi, lalu biasanya dilanjutkan dengan setelah menonton porn, kemudian biasanya dilanjutkan dengan masturbasi. Dan ketika itu frekuensinya sangat tinggi, terus-menerus, itu tentu akan mempengaruhi juga kondisi dan performa para suami laki-laki dalam hubungan seksual. Kemudian ketika itu naik level, kebutuhannya menjadi tidak cukup lagi mengakses video, itu juga bisa kemudian dalam tanda petik berlanjut, ini untuk kondisi yang lebih parah ya Sobat Bucin, kepada yang berikutnya adalah ketidaksetiaan berupa mencari di luar dalam tanda petik yang mungkin kita kenal sebagai jajan. Cukup mengenaskan sebetulnya Sobat Bucin, karena semakin seseorang itu adiksi, semakin dia melekat kepada sesuatu, ya ini pornografi, semakin sebetulnya orang tersebut itu merasa kurang atau merasa tidak puas. Dan ini kayak lingkaran setan. Makin kita cari, wah saya butuh yang lebih menggairahkan. Ini udah coba yang mungkin tokohnya adalah wanita Asia, lalu dia mau coba wanita yang bule, lalu mau coba yang ukurannya begini, begitu, atau warna kulitnya begini, begitu. Semakin dia mencoba mencari, semakin dia menikmati 1, 2, 3 kali, lalu meningkat kebutuhannya, meningkat permintaannya. Ya, jadi kita kemudian membutuhkan sesuatu yang lebih menggairahkan lagi, yang lebih ekstrim lagi. Itulah yang disebut adiksi. Jadi kecanduan, akhirnya meminta terus-menerus, kalau tidak diberikan ketika itu tidak ada, dia gelisah, marah-marah, atau tampil yang lain. Tapi kalau diberikan, terus dikasih, itu juga akan menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena permintaannya naik levelnya. Mungkin pornografi level 1, 2, tadinya udah puas banget. Tapi kemudian ketika dikasih terus, diturutin terus, akan naik level 3, 4. Nanti udah beberapa waktu di level 3, 4, udah nggak puas lagi, udah nggak enak lagi, udah nggak menarik lagi, udah bosen, udah biasa. Dia akan cari level lebih tinggi, 5, 6, terus 7, 8, terus. Makanya ketika itu dibiarkan terus, memang itu sangat merusak. Minimal merusaknya adalah untuk diri orang itu, yang adiksi itu. Itu pertama. Untuk diri orang itu, dia sudah dirusak, karena kecanduan dan kemelekatannya terus-menerus, dan itu mengurangi kemampuan dia untuk bersuka cita, mensyukuri hal-hal sederhana, menikmati pasangannya secara alami, menikmati hubungan seks yang wajar, yang dinikmati bersama, itu sudah tidak bisa lagi. Itu mengerikan sebetulnya ya untuk orang yang adiksinya. Lalu apa dampaknya Sobat Bucin untuk pernikahannya, relasi intimnya, relasi dengan pasangannya? Ya, saya mengerti Ibu X. Ya, perasaan Ibu X merasa terhianati meskipun suaminya tidak harus tidur sama perempuan lain.
Tapi beliau, Ibu X, tentu merasa terhianati. Kenapa? Ya saya disaingin sama bintang porno. Seorang ibu beranak dua yang sudah mengucapkan janji ingin setia kepada pasangan, tapi kemudian dia, dalam tanda petik, Ibu X merasa bahwa suaminya tidak lagi bergairah dan tidak lagi bersemangat untuk berhubungan seks, dan itu mempengaruhi relasi pernikahan, karena seksualitas dalam pernikahan itu juga merupakan rekreasi bagi suami dan istri. Ya, mungkin hubungan seks itu ibu dan bapak, sobat bucin sudah sering mendengar ya, hubungan seks itu ada dua fungsinya gitu pada manusia. Satu adalah prokreasi, yaitu untuk keturunan, ya, ibu bapak berhubungan seks lalu kita bisa dianugerahi keturunan anak-anak kita. Itu prokreasi. Yang kedua adalah rekreasi. Bagaimana kemudian hubungan seks itu menjadi sukacita, kegembiraan yang dinikmati bersama-sama. Bentuk kita memberi dan menerima secara penuh. Bentuk yang disebut relasi intim. Ada maksudnya itu dikatakan relasi intim. Karena di situ ada puncak yang tertinggi, bentuk penyerahan diri dan penerimaan diri secara utuh. Dan itu sangat indah kalau dinikmati berdua bersama-sama. Itu bisa sangat menguatkan dalam pernikahan. Memang seks bukan segala-galanya, sobat bucin. Ya, Pak Sutri yang seksnya oke, seksnya hebat, belum tentu perkawinannya sehat. Yes, betul. Tapi bila kemudian salah satu relasi intim itu, yaitu dalam bentuk hubungan seks itu, kemudian terganggu karena salah satu pihak kemudian mempunyai tuntutan yang akan sangat sulit tentu dipenuhi oleh seorang ibu rumah tangga biasa yang harus disaingkan dengan seorang bintang porno dalam bergaya, dalam beraksi, dalam berpenampilan, dan lain-lain. Dan bukan salah istrinya maupun salah suaminya ketika akhirnya hubungan seks itu tidak bisa lagi dinikmati. Kenapa? Karena meskipun tidak kelihatan, tidak terlihat orangnya mengganggu hubungan dalam pernikahan, tidak kelihatan nyata siapa sih orangnya, nggak kelihatan. Tapi di kepala sang suami yang sudah begitu banyak gambar-gambaran dan fantasi-fantasi itu yang mengganggu bagaimana mereka menikmati pernikahan mereka, gitu ya. Jadi Ibu X pastinya penderitaan ini cukup mengganggu, dan bukan cukup, mungkin sangat mengganggu. Dan tadi Ibu X bertanya, kenapa sih kok kalau pasangan-pasangan lain bisa ada yang sampai belasan tahun, bahkan puluhan tahun menikah, masih bisa mesra? Karena saling menjaga. Sesuatu itu perlu dijaga, tidak otomatis. Tidak otomatis ketika kita satu sama lain menikah, saling bergairah juga, jadi ada ketertarikan juga secara fisik, merasa satu sama lain mempesona, lalu menikmati seksualitas bersama, dan kemudian menikmati dan menjalani susah senang bersama gitu. Bukan berarti itu cukup lalu selamanya akan baik-baik saja. Kemesraan itu perlu dirawat juga, perlu dipelihara, perlu ditumbuhkan, perlu diciptakan kondisi-kondisi yang membuat itu hadir. Dan itu kemudian terhambat karena kecanduan pornografi dari suami, untuk kasus Ibu X ya. So, gimana nih caranya supaya Ibu X bisa menyikapi hal ini? Tadi Bu X menceritakan di dalam suratnya, di dalam emailnya, bahwa suami kemudian ketika ditegur menghapus sebetulnya. Ya, saya tidak tahu apakah kemudian itu Ibu X marah dan mengharuskan suami menghapus. Tapi Ibu X mengatakan suami menghapus. Di G Drive itu udah nggak ada lagi tuh video-videonya. Artinya saya mengasumsikan kalau suami tuh tahu bahwa itu tuh salah sebetulnya. Dan apalagi itu dia lakukan sembunyi-sembunyi. Kalau di kamar mandi atau apa mungkin ya, selama ini kan Ibu X melihat dengan video segitu banyaknya, berapa lama nih dia udah begitu gitu ya. Katanya dulu udah sempat berhenti gitu. Nah, tetapi coba nanti kita Ibu X mungkin bisa komunikasi sama suami, apakah dia merasa perasaannya bagaimana dengan kondisi itu? Apakah betul-betul dia merasa bahwa ya udah, lu harusnya terima dong daripada gua selingkuh? Apakah betul dia sesantai itu? Ataukah ada sedikit aja rasa malu atau rasa bersalah atau keinginan untuk berubah sedikit aja? Kalau kemudian ada tanda seperti itu, ya tentu yang terbaik adalah sebagai orang dewasa
kita sama-sama mau memperbaiki relasi pernikahan ini. Apakah sehancur itu bisa dirusak oleh, dalam tanda petik, kecanduan pornografi? Iya, kecanduan pornografi sangat merusak. Sehingga kalau dirasa pernikahan ini perlu diperjuangkan, kita mesti lakukan sesuatu. Jangan diantepin aja. So, silahkan mungkin Ibu X dan Sobat Bucin lainnya, kalau mengalami juga kesulitan yang serupa, silahkan bisa menghubungi profesional atau orang yang bisa membantu dalam memberikan terapi pernikahan, terapi perkawinan bagi pasangan suami istri terkait dengan kecanduan pornografi. Apakah tidak suami saja? Kan dia yang kecanduan pornografi. Saya kan enggak. Mohon dibantu para ibu, para bapak, suami dan istri. Kalau pasangan kita sedang bermasalah, tentu kita juga perlu membantu. Memang ada nanti di dalam terapi pernikahan, sang suami dulu ngobrol, nanti ada istri mendukung seperti apa, karena proses itu tidak gampang. Apalagi kalau dikatakan di suratnya oleh Ibu X, tadi dari SMP ya, sempat berhentinya 6 bulan lalu mulai lagi ya. Berarti kan sangat panjang. Ya saya nggak tahu nih usia sekarang berapa, tapi menikah sudah 8 tahun ya. Jadi artinya saya menganggap bahwa kebiasaan itu sudah berlangsung lama. Mana bisa hanya sebulan, 2 bulan, lalu tiba-tiba berubah menjadi kayak tidak ada apa-apa. Ya, jadi saran saya jalani terapi pernikahan, bangun relasi yang sehat, kembali saling menikmati gitu, interaksi suami istri, mulai dari hal-hal yang biasa sederhana, mulai dari pegangan tangan kembali gitu ya. Kalau tidak diracuni oleh gambaran-gambaran video porno ya, itu tentu akan lebih bisa dinikmati. Digunakan waktu dengan lebih efektif gitu ya, dilakukan hal-hal yang lebih baik dalam deep talk gitu ya, relasi yang mendalam itu tentu akan membantu. Tapi juga dibarengi dengan terapi pernikahan. Ya, akan ada tugas dalam terapi pernikahan supaya memperbaiki relasi ya antara suami dan istri. Ya, sepertinya itu yang bisa saya katakan Sobat Bucin. Sampai ketemu lagi. Jadi gimana? Untuk Ibu X, terima kasih atas suratnya dan tetap semangat. Semoga Ibu X mendapatkan solusi yang terbaik dan perkawinannya menjadi lebih baik. Ya, dan sekarang untuk Sobat Bucin ya, Papi Chandra yang lainnya, semoga kita juga tetap bisa merawat pernikahan kita dan menjadi pernikahan yang berkah bagi kita semua dan untuk anak-anak kita juga. Baik, kalau begitu, sampai jumpa.